Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eko Budianto. Kali ini saya akan menampilkan cara untuk melayout peta. Layout peta ini sangat penting karena nanti akan digunakan untuk menampilkan atau menata objek-objek yang akan dicetak pada sebuah lembar peta. Oke, bagaimana caranya? Mari kita ikuti videonya. Langkah pertama yang terpenting adalah mengatur visualisasi akhir yang akan nampak pada sebuah lembar peta. Visualisasi akhir itu contohnya adalah warna-warna, objek-objek, ya, mungkin akan ditampilkan jalan, sungai, dan lain-lain. Dan juga objek-objek yang diperlukan, simbol-simbol dan lain-lain. Kali ini saya tidak menampilkan banyak hal, hanya menampilkan satu buah dem saja dengan gradasi warna. Dan itu sudah saya atur sebelumnya seperti ini. Dan ini dilakukan pada lembar editing di QGIS sebelum dilakukan masuk ke proses layout. Setelah visualisasi ini fix dan dirasa cukup, maka kita baru melangkah masuk ke dalam proses layouting itu sendiri. Layoutingnya dilakukan dengan menggunakan langkah project, kemudian new print layout. Kita beri nama, misalkan saya di sini memberi nama layout dem. Oke. Ya. Sekarang sudah muncul satu lembar untuk layouting. Yang pertama dilakukan untuk menampilkan petanya adalah menggunakan ikon add a new map to the layout. Diklik kemudian drag sesuai dengan keperluannya. Nah, di sini saya menampilkan layout secara full. Tentu tata letak, ukuran dan lain-lain sangat tergantung dengan bentuk petanya dan juga kepentingan peta tersebut. Ya, mungkin rekan-rekan ingin menampilkan separuh, kemudian sebelah kanan dengan judul, keterangan dan lain-lain, itu boleh-boleh saja. Ya, sesuai dengan standar masing-masing. Saya menampilkan misalkan dalam satu full kertas ini. Ya, setelah peta muncul, lakukan pengaturan pada skala. Di sini saya misalkan agar lebih mudah kita atur menjadi 275.000. Ya, kira-kira seperti itu misalkan saja. Ya, kemudian yang kedua mungkin kita akan munculkan grid. Tarik ke bawah ini, setelah ini diklik, ya, kemudian tarik ke bawah. Di sini ada grid. Klik add a new grid. Ya, diklik pada grid 1 ini. Kemudian klik modify grid. Ya, akan muncul parameter dari grid ini yang kita atur di sini karena ini satuannya adalah decimal degrees, ya. Maka menggunakan interval unit map unit ini kita atur menjadi 0,25. Nah, muncul 3 garis, ya. Seandainya ingin lebih rapat mungkin bisa dikurangi atau nah itu akan menjadi 4, ya. Tapi saya memilih dengan 3 garis saja cukup. Ya. Yang untuk Y-nya juga. Ya. Nah, juga muncul 3. Nah, jika peta kita itu bukan geografik, ya, tetapi misalkan UTM, tentu di sini intervalnya bukan 0, dengan satuan map unit ini,
tetapi satuannya adalah meter. Berapa jarak meter antara satu garis dengan garis lainnya. Bisa rekan-rekan mengatur menjadi 5 km kah, 10 km kah, dan seterusnya dituliskan di sini. Ya, karena ini satuannya adalah geografik, decimal degrees, maka kita menggunakan map unit 0,25. Ya, kita kasih frame mungkin. Ya, frame-nya line border saja, garis tepi. Kemudian koordinat. Agar pada setiap titik ini muncul koordinatnya, maka klik draw koordinat. Nah, di sini muncul sudah. Kita pilih yang derajat, menit, detik dengan akhiran. Ya, kita bisa melihat di sini 110 derajat, 15 menit, 0 detik. Ya, di sini ada desimalnya, koma 3 digit itu kita hilangkan saja. Di bawah ini ada koordinat precision, ini kita buang menjadi 0 saja. Nah, hasilnya kita bisa melihat nih, ya, tanpa ada desimal. Kemudian kita bisa melihat pada sebelah kiri dan juga kanan nampak teksnya melebihi dari kertas. Kita atur agar dia vertikal. Di sini juga vertikal. Pengaturannya dilakukan di sini pada bagian left, outside ini ya, outside frame, artinya teks ada di luar, kemudian atur menjadi vertical ascending. Ya, ini kita bisa melihat teksnya, grid sudah vertikal. Sebelah kanan pun demikian, bagian kanan ini outside frame, kemudian diatur menjadi vertical descending. Nah, agar lebih rapi. Ya, grid kita sudah dapatkan. Kemudian bagaimana membuat judul? Judul kita atur dengan mengklik di sini ada label. Klik icon add a new label to the layout. Ya, kita drag di bagian tertentu, misal saja di sini. Ya, ditulis digital elevation model, misalkan saja Vulkan Merapi Merbabu. Nah, ya, sudah ada teksnya nih. Digital elevation model Vulkan Merapi Merbabu. Sekarang tinggal mengatur warnanya menjadi warna yang lebih cerah. Ya, putih boleh. Tata letaknya agar dia di tengah dari frame tersebut. Oke, seperti itu. Center, middle. Ya, kemudian biasanya rekan-rekan suka mengatur terkait dengan font. Ya, font kita atur, misalkan saja saya lebih suka dengan yang mudah dibaca yaitu Arial. Bold untuk judul, kemudian atur dengan ukuran 16. Ya, seperti ini kita dapatkan dengan ukuran 16 Arial. Seandainya itu masih kurang besar atau terlalu besar, bisa diatur kembali ya di sini. Ya, seperti itu. Ya. Karena layout itu adalah masalah seni, maka rekan-rekan harus sangat memperhatikan keindahan dan mudah tidaknya untuk ditangkap informasi tersebut. Ya, judul sudah kita dapatkan. Kemudian legenda.
legenda dilakukan dengan klik add a new legend. Ya, legenda yang ada itu ya misalkan saja ini, karena memang hanya ada objek ini, hanya ada tadi, tidak ada file lain yang dimunculkan, hanya satu yaitu dem saja, maka yang muncul pada legend juga hanya satu. Seperti ini. Pengaturannya ada pada sebelah kanan, klik auto update. Ya. Yang sebelah bawah ini tidak kita perlukan, maka kita bisa buang yang bawah dengan klik layer, kemudian diklik tombol main. Nah, dia akan hilang. Ya, ini diatur, kemudian atas ini. Nah, ini bisa diganti labelnya menjadi elevasi misalkan saja. Elevasi. Ya, mengaturnya tadi adalah dengan cara klik pada apa yang akan kita atur, kemudian klik tombol gambar pensil ini. Ya. Nah, sekarang kita bisa melihat sudah berubah ya, elevasi. Kalau ingin diberi keterangan legenda gitu atau keterangan gitu, maka di sini dituliskan pada title legenda. Ya, tentu karena nanti siapa tahu ada file-file yang seperti file jalan, sungai dan lain-lain, dia akan muncul di bagian bawahnya dan dia akan muncul di kolom atau maksud saya di frame legenda ini. Ya. Nah, legend sudah kita dapatkan. Sekarang skala batang nih, skala batang bisa kita bentuk. Ya, kemudian kita atur, drag seperlunya. Ya, nah ini. Ya, sudah. Kemudian ukurannya mungkin height dikurangi agar dia tidak terlalu besar batangnya, agar lebih estetis, lebih bagus. Ya, terlalu kecil mungkin. Ya, 2 mili. Kemudian warna font. Ya, di sini ada font. Nah, silakan diubah menjadi yang lebih terang putih ya. Maaf, bukan ini. Font, maaf saya klik salah. Di sini ada font ya. Nah, pada tab paling kiri. Kemudian di sini ada warna. Ya, kita dapatkan nih. Ya, nah nih di sini sudah nampak jelas. Tentu sangat disesuaikan dengan latarnya, latar belakangnya. Kalau latar belakangnya itu putih, maka pilihlah warna yang lebih gelap. Oke. Selanjutnya orientasi arah. Orientasi arah di sini bisa menggunakan SVG ataupun image, ataupun kita membuat sendiri juga bisa menggunakan ini arrow. Tapi saya lebih suka menggunakan image yang sudah ada. Nah, ini image ya. Klik. Kemudian boleh di sebelah mana atau di sini juga nggak apa-apa. Ya, ini sudah frame-nya untuk image. Ya, klik. Peta simbol. Ya, nah ini sudah saya dapatkan simbol arah utara.
Tentu tata letak ini bisa rekan-rekan atur dimanapun agar lebih mudah, apakah di sini ataukah di tempat yang lain. Tapi karena ini image dengan latar belakang putih, kalau di sini nampaknya secara estetis kurang bagus, saya masukkan di kotak yang berwarna putih bersama dengan legenda saja. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, objek lain misalkan ingin menampilkan nama pembuat dan tahunnya, sama dengan caranya dengan memberi judul tadi. Klik pada label, taruh di sini misalkan saja dibuat oleh gitu ya. Dibuat oleh ya, warnanya kita atur yang lebih cerah, center, middle. Nah, seperti ini kita bisa melihat. Saya tambahi 2020 ya. Font dibesarkan. Ya, oke. Nah, demikian tadi cara melakukan label untuk nama pembuat. Jadi sama dengan judul. Selanjutnya untuk memberikan logo. Di sini seringkali peneliti memberikan logo, apakah logo universitas ataukah logo lembaga tempat bekerja atau institusi peneliti. Nah, caranya sama dengan memberikan ini arah utara ini, dilakukan dengan add new picture. Diklik kemudian di drag pada tempat ini, ya akan muncul baris image search. Kita klik ya, dipilih di sini UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Nah, kemudian ditata, diatur ya, kita pilih zoom, resize frame agar dia framenya mengikuti ukuran asli dari image ya. Oke, itu logo sudah kita dapatkan. Oke, demikian tadi untuk sebagian dari proses melayout peta dalam QGIS. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.